Halo, selamat datang di Advokes, podcastnya para advokat dan calon advokat Indonesia. Teman-teman semua, hari ini kita kedatangan tamu spesial, teman-teman dari mahasiswa Universitas Bosowa, ya, khususnya HIMAPSI, Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum. Tepuk tangan dulu. Ya. Mungkin sebelum kita berkenalan sama teman-teman kita dari HIMAPSI Unibos, Advokes ini sebenarnya kita peruntukkan buat teman-teman khususnya mahasiswa Fakultas Hukum untuk mendapatkan insight sebenarnya tentang karir seputar hukum ke depannya. Jadi kebetulan saya advokat, saya punya badan hukum, dan podcast ini saya peruntukan buat teman-teman adik-adik sekalian untuk para mahasiswa Fakultas Hukum yang ada di Makassar khususnya, ya, supaya nanti ke depan setelah selesai keluar dari kampus tidak bingung lagi, ya kan, karirnya akan seperti apa. Nah, selain itu kita juga akan bahas tentang isu-isu terkini seputar hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat, ya. Terima kasih kedatangannya buat teman-teman dari HIMAPSI Unibos. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Nama, kemudian angkatannya, kira-kira angkatan berapa? Oke, perkenalkan teman-teman, saya Andi Aulia Azhar Rauf, biasa disebut Aulia. Saya angkatan 23 Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Halo semuanya, saya Andi Nur Olil Ismi Ramadana, kerap disapa Ismi, dan saya juga sama seperti teman saya Andi Aulia, angkatan 2023. Oke, mungkin saya mau lebih banyak bertanya seputar dunia kampus, ya, dunia kampus. Seperti apa selama ini, apa yang sudah diperoleh di kampus, itu kita akan lebih banyak elaborasi hari ini. Pertanyaan pertama saya, Aulia sama Ismi, kira-kira kenapa sih memilih Fakultas Hukum? Ya, apakah mungkin riwayat keluarganya ada yang jadi pengacara sebelumnya, atau notaris, atau jaksa, atau apa? Kira-kira kenapa? Baik, kalau saya sendiri Kak, itu memang pertama passion saya memang saya rasa ada di bidang hukum, dan juga saya rasa kompetensi kemampuan saya itu ada di bidang hukum. Terutama memang tujuan saya itu ingin menjadi advokat juga. Kenapa? Dan, pertama tujuan saya Kak itu mengambil ilmu hukum. Saya ingin mencapai tujuan saya, yaitu bermanfaat untuk banyak orang. Dan salah satu cara yang bisa saya lakukan adalah dengan menjadi advokat. Karena di lingkungan saya itu khususnya banyak sekali orang-orang yang tertindas haknya, ya karena tidak mampu mendapatkan advokat yang profesional Kak, khususnya mungkin masyarakat yang kalangan menengah ke bawah Kak, seperti itu. Jadi saya termotivasi untuk menjadi seorang advokat. Jadi lebih ke passionnya lebih ke membantu ke kalangan bawah. Iya. Terus kalau kayak gitu gimana nanti karirnya menjadi advokat kalangan bawah? Terus nanti kan advokat ini kan juga nanti kedepannya punya kantor hukum, ada manajemen keuangannya di dalam, ada beberapa orang yang perlu nih. Kalau semuanya, kalau saya sendiri Kak, itu menurut saya pribadi bisa diseimbangkan, karena kalau saya pribadi tujuan saya bukan hanya sebagai advokat, saya juga berencana ingin melanjutkan studi saya sebagai dosen, dan tentunya ada pemasukan utama sebagai dosen insya Allah kalau jika itu tercapai. Dan itu semua insya Allah bisa saya realisasikan dengan membangun kantor terlebih dahulu, membangun relasi yang luas. Kemudian setelah itu, jika relasi saya luas, koneksi saya luas, maka saya bisa membangun bantuan kepada masyarakat yang lebih luas. Oke. Kalau Ismi gimana Ismi? Kalau saya pribadi tuh memang background dari keluarga saya tuh hukum. Ibu saya juga, ibu saya tuh dia juga lulusan Fakultas Hukum. Terus saya sekarang profesinya apa? Jadi IRT. Oh, IRT. Iya. Ya, okay. Jadi orang tua saya yang menginginkan saya masuk di Fakultas Hukum dengan
satu impian suatu saat nanti saya bisa menjadi hakim di Indonesia. Tapi itu tidak jadi masalah bagi saya selagi saya memiliki fashion sama seperti teman saya, kenapa tidak? Oke. Saya juga sebenarnya dari awal ini tertarik ke bidang hukum. Kemudian setelah lulus memang fokus karirnya adalah di advokat. Cuman kedepannya mungkin pasti akan ada tantangan tersendiri. Advokat plus sebenarnya saya ini kan masih karyawan juga. Jadi antara karir advokat dengan tuntutan lain itu kadang bertabrakan. Nah, kira-kira seperti apa nanti buat Aulia? Kalau saya sendiri tentunya ada prioritas utama, Bang. Di sini ada saya pasti menerapkan skala prioritas, mana pekerjaan utama saya dan tanggung jawab utama saya. Jika saya memang berada di tempat yang memiliki jabatan yang lebih tinggi, saya prioritaskan terlebih dahulu hal tersebut. Misalnya jika memang posisinya saya sudah menjadi advokat secara resmi dalam sebuah kantor, tentunya saya akan memprioritaskan dulu karir saya di bidang advokat. Namun jika misalnya saya masih merintis, tentunya saya juga membangun relasi seperti yang saya bilang tadi, tetap mengejar cita-cita saya sebagai seorang dosen. Dari situ sumber income saya juga selain menjadi advokat, begitu. Oke. Nah, sehari-hari kan ada beberapa mata kuliah kan di kampus. Nah, ada nggak mata kuliah yang sebenarnya kalau dipikir-pikir bikin mumet, ya? Mata kuliah bikin mumet, tapi seru. Nah, misalkan salah satunya kita bahas hukum ketenaga kerjaan lah misalkan. Ada hal-hal yang karena saya posisinya masih sebagai karyawan juga agak mumet tapi seru. Kenapa? Karena bisa saya implementasikan langsung di keseharian saya sebagai karyawan terkait dengan hukum ketenaga kerjaan. Nah, kira-kira mata kuliah apa yang bikin mumet tapi seru buat Aulia sama Ismi? Yang mumet tapi seru itu kalau saya pribadi acara pidana. Kenapa tuh? Karena sebenarnya pidana itu menurut saya itu seru karena kita menganalisis pastinya setiap bidang hukum juga menganalisis, tapi kasusnya itu lebih menantang, Bang. Kasusnya lebih menantang dan juga lebih sekarang menurut saya sih lebih beraneka ragam macam-macam kasus pidana di Indonesia, jadi lebih menantang tapi mumet juga kadang-kadang. Mumetnya karena banyak karena mabok pasal. Mabok pasal. Kalau Ismi? Kalau saya mungkin Han ya Kak, karena di Han itu kita juga diajar praktek sidang ya Kak. Di situ di praktek sidang kita tidak hanya membahas soal tuntutan, pasal dan lainnya, tetapi di situ kita juga harus fokus dalam praktek yang kita lakukan. Oke. Selanjutnya mungkin ini organisasi, kita bahas organisasi. Teman-teman ini kan Ismi sama Aulia kan aktif di Himapsi. Nah, apa kira-kira yang didapatkan dari terjun di dunia organisasi, dampaknya untuk ke karirnya nanti ke depannya? Alhamdulillah Bang, kalau saya sendiri itu dampaknya sangat luar biasa karena sejak khususnya masuk ke dalam fakultas hukum ini, saya tidak hanya belajar ilmu di bidang hukum, tapi mengimplementasikan bagaimana karakter kita ini dibina di hukum. Jadi yang pertama, saya sendiri sudah alhamdulillah dipilih dalam beberapa periode sebagai MC Wisuda Universitas Bosowa dan juga berkali-kali dipercaya menjadi MC baik itu di tingkat fakultas hingga tingkat universitas, dan tentunya itu mengasah kemampuan public speaking saya. Selain itu juga alhamdulillah berkat pembangunan karakter di Himapsi dan juga Fakultas Hukum ini, saya kemarin berhasil magang di salah satu law firm yang menurut saya terkemuka di Indonesia, DRS Law Firm, yang juga dibentuk oleh Bang Dosma, mungkin Bang juga tahu. Suatu kebanggaan untuk saya bisa masuk bergabung magang di kantor terkemuka ini, karena tidak lain dan tidak bukan karena hal lain, tapi jasa dari fakultas ini yang membentuk karakter kami sebagai mahasiswa. Iya, kalau kita di dunia kampus atau di dunia hukum itu kita terkenal itu mahasiswa hukum itu debatable. Jadi dia jago debat dia, karena memang tuntutan nanti ke depannya bagaimana bisa
jago debat untuk kepentingan klien kita. Kalau Ismi gimana? Kalau saya pribadi tentunya juga sama seperti teman saya yang mengatakan bahwa organisasi ini sangat berdampak positif terhadap diri saya sendiri. Saya sendiri tuh memasuki organisasi tuh sudah dari kelas 4 SD, jadi tentunya banyak hal-hal positif yang saya dapatkan dari organisasi. Dalam hal ini saya juga merupakan runner-up 5 Duta Remaja Sulawesi Selatan 2024 dan Best Personality Duta Wisata 2025. Tentunya hal ini saya dapatkan tidak lain dan tidak bukan dari organisasi, dan tentunya dalam hal ini juga memiliki keterkaitan yang sangat erat antara hukum dengan background saya sebagai seorang duta. Oke. Nah, di karir dunia hukum ini kan ada banyak ya, bisa jadi advokat, bisa jadi notaris, bisa jadi jaksa. Nah, kalau teman-teman Ismi dan Aulia, mulai dari sekarang kira-kira sudah ada plan tidak? Ini kedepannya setelah lulus saya akan nembak untuk profesi ini. Kira-kira sudah ada enggak planning dari sekarang? Sudah ada Bang. Kalau saya sendiri pribadi itu rencana ketika setelah lulus itu saya sebenarnya mengejar beasiswa S2. Jadi sambil jika insya Allah kan sambil saya rencana Bang ambil S2, kemudian sambil PKPA jika rezekinya sudah ada langsung PKPA. Jika masih belum, saya fokus S2 dulu sambil magang di kantor-kantor hukum, law firm di Makassar. Namun seperti yang saya bilang, jika memang ada jalannya saya langsung PKPA, setelah itu saya langsung lanjut ujian Bang. Oh, sekarang itu magang tadi di ini sudah berapa lama? 1 bulan kemarin Bang, waktu libur 1 semester. bulan. Masukin untuk intern sana, Iya. magang sana. Iya Bang. Oke, kalau Ismi? Kalau saya pastinya mau jadi hakim sama seperti yang orang tua saya inginkan, Kak. Tapi saya perlu banyak belajar dari hal-hal kecil, seperti saya akan ikut dengan teman orang tua saya menjadi pengacara-pengacara kecil. Background saya sebagai seorang duta juga tentunya mengajarkan saya bagaimana menegakkan hukum di Indonesia. Apalagi kemarin saya Duta Remaja Sulawesi Selatan, yang dimana saya juga memberikan sosialisasi terhadap masyarakat Kota Makassar di CFD, dan tentunya saya di situ membahas soal bullying dan pastinya ini berdampak positif terhadap masyarakat Kota Makassar dan untuk diri saya pribadi, dan hal ini akan membuat saya terjun di dunia hukum selanjutnya. Oke, menarik. Tadi sudah kita bahas tentang pentingnya perencanaan di awal. Nah, ada hal penting juga sebenarnya. Kita sebagai mahasiswa dari awal itu sudah harus punya mentor, ya. Jadi misalkan kita sudah punya bayangan ke depan kita jadi advokat. Nah, itu pada saat kita masih kuliah, itu harusnya kita sudah punya mentor yang bisa membimbing kita, yang sudah punya setidaknya pengalaman, sudah lebih dulu menjadi advokat, atau sudah lebih dulu menjadi notaris. Kalau kita pengen jadi notaris, jadi sudah harus ada mentor di awal. Nah, tadi saya tertarik pas si Aulia bilang lagi magang. Kalau Ismi magang juga belum? Belum. Nah, sangat penting menurut saya. Kenapa? Karena dengan kita magang di law firm, di situ kita akan ketemu tuh mentor kita, ya. Jadi dari awal kita sudah ketemu mentor yang memang praktisi, artinya belajarnya itu bisa lebih cepat. Jadi kadang di kampus ini kan kita belajar teori nih, ya. Cuman kalau implementasi atau prakteknya itu kita harus terjun sebenarnya. Ya biasanya teman-teman mahasiswa itu terjun itu di organisasi atau bisa juga lewat magang, ya. Karena begitu kita bisa dapat mentor yang bagus. Nah, selanjutnya kira-kira di ininya sudah dapat belum? Di ininya, di law firmnya yang tempat magang. Masih magang ini Bang, masih magang awal. Karena saya waktu itu masih semester 4, jadi saya baru belajar dasar-dasarnya Bang, persuratan. Tapi sudah belajar drafting. Ya, legal drafting Bang, kemarin. Paralegal khususnya. Kalau Ismi nanti rencananya magang juga? Rencananya magang, Kak. Cuma kemarin memang itu terkendala waktu karena setiap libur saya tuh selalu ada event lomba-lomba besar kayak duta atau jadi tidak bisa untuk magang gitu. Oke.
Ini juga sangat penting sebenarnya di kampus. Kira-kira apa yang sudah difasilitasi oleh kampus sekarang, kira-kira sudah cukup tidak mendukung untuk membangun karir kita ke depannya? Misalkan nih mau jadi advokat atau notaris. Nah, ada ndak hal-hal yang sudah diberikan oleh pihak kampus ya untuk mendukung hal tersebut? Jadi kita ndak bicara semata-mata himpunan mahasiswa ini. Mungkin ada di luar fasilitas yang disiapkan kampus untuk memfasilitasi kita lebih berkembang nanti ke depannya. Kira-kira di Unimos ada nggak? Iya Bang, kalau kami sendiri di Fakultas Hukum BOSWA ini ada banyak fasilitas yang bisa menambah wawasan kami, terutama pertama perpustakaan. Perpustakaan itu ada di gedung 2 di samping letak fakultas kami. Di dalam perpustakaan ini banyak sekali buku-buku hukum yang bisa kami akses. Dan yang kedua juga ada ruang sidang yang biasanya kami gunakan untuk peradilan semu. Tapi itu bebas atau khusus hukum Kak, kalau di enggak, ruang maksudnya sidang. Semester tertentu pas ada mata kuliah praktek hukum, Iya, praktek beracara, setiap ada praktek beracara baru kami sudah ada gunakan fasilitasnya ya? Sudah lengkap Oke. di dalam Bang. Jadi di situ kami gunakan beracara. Selain itu juga ada sebenarnya setiap disnatalis kampus kami itu Fakultas Hukum itu menyediakan bantuan hukum gratis. Jadi di situ kami bisa melihat langsung masyarakat yang meminta bantuan kepada Fakultas Hukum. Kita lihat bagaimana saran-saran dari kebetulan dosen kami juga banyak yang pengacara Bang. Jadi di situ memberikan bantuan. Kami khususnya para calon advokat ini melihat, oh ternyata solusi dari kasus ini seperti ini. Jadi secara tidak langsung kami lihat masyarakat datang meminta solusi dan diberi langsung solusi oleh praktisi-praktisi hukum yang juga kebetulan dosen kami. Jadi menurut saya 3 fasilitas ini juga sudah cukup, lebih dari cukup untuk membangun wawasan kami. Oke, makasih. Selanjutnya mungkin teman-teman kita masuk ke segmen bedah kasus ya. Jadi pada podcast advokasi kita itu kita ada segmen untuk bedah kasus. Jadi ada beberapa kasus yang muncul di masyarakat, kita coba bedah kembali. Nah, kali ini saya lihat ada kasus menarik ini yang ada di Kuningan di Jawa Barat. Itu tentang 7 remaja itu yang diamankan Polres itu karena mengacungkan senjata tajam ya. Jadi beritanya ini itu baru sehari yang lalu. Itu di sini menyebutkan bahwa sejumlah remaja itu mengacungkan senjata tajam ya di Jalan Raya Garawangi. Nah, mungkin bisa kita bedah sedikit ya. Kita belajar bedah kasus lah. Ini sangat penting menurut saya. Nah, kalau dari aspek hukum buat Ismi sama Sarah, Aulia, sorry, itu seperti apa melihat kasus ini? Jadi 7 remaja itu sedang mengacungkan senjata, sudah diamankan sama pihak kepolisian. Cuman 7 remaja ini beralasan bahwa mereka hanya sebatas membuat konten saja ya, membuat konten. Cuman ada aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan ya. Kira-kira seperti apa melihat contoh kasus ini buat Aulia sama Isbi? Yang mau saya tanyakan Bang, ini pada saat kejadian itu di tempat umum, apakah sedang demo atau sebenarnya dia lagi di tempat umum. Di bawah umur ya Bang? Iya betul, dia di bawah 18 tahun. Ya, kalau secara KUHP-nya kan dia pasti terlewat dari umurnya dia. Itu dia dapat pasal 335 kan. Itu perbuatan tidak menyenangkan sebenarnya karena dia lakukan di tengah umum. Ya, tengah umum. Kemudian memang tidak ada korban, cuman di 335 juntonya bisa ke 368 itu perbuatan tidak menyenangkan atau ancaman kekerasan meskipun tidak ada korban. Ya, jadi meskipun tidak ada korban, tapi ada orang yang sudah merasa terancam atau tidak nyaman dengan itu bisa kena sebenarnya.
Tapi melihat lagi yang seperti Aulia tadi bilang, apakah dia di bawah umur atau enggak? Nah, dia ternyata kan di bawah 18 tahun. Ya, jadi dia kenanya di SPPA sebenarnya, ya. Dia lebih kita fokuskan ke apa? Restoratif. Justice. Ya, jadi penyelesaian karena memang melihat dia pelaku di bawah umur. Kemudian ada Undang-Undang 11 2012 itu lebih menekankan ke pembinaan. Jadi dibina kemudian dibuatkan surat pernyataan. Nah, itu proses di SPPA seperti itu. Jadi kalau di bawah umur. Mungkin Ismi ada tambahan mungkin? Kalau saya sendiri tuh pandangan saya kita juga sangat penting memberikan edukasi terhadap remaja. Jadi bukan cuma dikasih pembinaan kemudian tanda tangan pernyataan habis itu nanti diulangi lagi kan? Iya. Oh iya. Tapi memang paling utama sih memang memberikan edukasi karena itu pemahaman sangat penting bagi generasi. Mereka melakukan itu mungkin karena kurang pemahaman juga ya tentang apa dampaknya ketika mereka melakukan hal itu. Ya. Apalagi mungkin Bang, seperti yang kita lihat sekarang remaja-remaja pada FOMO-FOMO semua, mau terlibat dalam konten-konten sosial media. Jadi betul sekali yang disampaikan rekan saya, perlu edukasi bahwa tidak semua hal yang viral mesti dilakukan juga. Jadi mungkin seharusnya diberi edukasi terlebih dahulu sebelum dibawa. Mungkin mereka juga itu tidak ada maksud untuk mengancam, apalagi di depan publik itu mungkin tidak ada maksud, tapi demi FOMO-nya itu terjadilah. Oke. Nextnya gimana rencananya ke depan akan seperti apa? Aulia? Di Insya kampus Allah lagi ada apa? ada kegiatan. Saya lihat kemarin lagi sibuk sekali kayaknya Iya, bulan depan iya, ini. Bang. Ada kegiatan apa? Kami lagi persiapan pelantikan, insya Allah tanggal 7 sampai 8 atau mungkin tanggal 8 November. Kami masih belum tahu tanggal pastinya, mungkin sekitar itu pelantikan Himapsi untuk periode 2025-2026. Pergantian pengurusan. Iya Bang. Oke. Mudah-mudahan acaranya lancar. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman Himapsi sudah hadir di advokes kita. Selamat. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi insight buat teman-teman yang lain ya. Jadi bukan cuma teman-teman yang dari Unibos, kita juga akan mengundang juga teman-teman dari kampus lain untuk bisa berbagi informasi buat teman-teman yang awalnya mungkin tidak tertarik dengan Fakultas Hukum, setelah dengar podcast ini jadi tertarik dan masuk ke Fakultas Hukum. Kemudian nanti kedepannya bisa menjadi advokat atau notaris yang terbaik di khususnya Kota Makassar dan Indonesia. Ya. Terima kasih teman-teman semua sudah nonton Advokes. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.